Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pembahasan kali ini kita akan membahas satu tokoh yang sangat fenomenal, seorang raja yang sangat zalim dari raja-raja penguasa dunia. Siapakah dia? Dia adalah Namrud ibnu Qus ibn Kan'an ibnu Ham ibnu Nuh, atau dikenal dengan Raja Namrud, salah satu dari 4 penguasa dunia. Kisah Namrud ini memang tidak disebutkan secara nama di dalam Al-Quran, tetapi ada isyaratnya. Dan juga kisah Namrud ini bukan hanya diceritakan dalam Islam, bahkan dalam kitab-kitab Yahudi dan juga tarik-tarik Arab itu juga menceritakan kisah Namrud ini. Tetapi tentu kita umat Islam sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Memang ada kisah-kisah seputar Namrud dari kisah-kisah Arab, terkadang ceritanya aneh dan juga tidak bersanad atau diambil dari Israiliyat. Tetapi tidak mengapa, kita akan ceritakan tentang kisah-kisah itu biar kita faham siapa sebenarnya Namrud ini. Nama Namrud di dalam Al-Quranul Karim tersirat dalam 2 surat. Pertama surah Al-Anbiya ayat ke-68 dan surah Al-Baqarah ayat 258. Dan kalau ceritanya Namrud biasanya dikait-kaitkan dengan ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun sebelum kita masuk ke kisah Namrud dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan menjelaskan sosok Namrud ini. Lebih terperinci membahas tentang Namrud, Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Ibnul Asir menyebutkan nasab Namrud ini sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi nasabnya Namrud, Ibnu Qus, Ibnu Kan'an, Ibnu Ham, Ibnu Nuh itu nasabnya. Artinya dia sampai kepada Ham putra Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan nasab lain. Namrud itu adalah Namrud Ibnu Kan'an, Ibnu Qus, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Jadi Namrud ini keturunan Sam Ibnu Nuh. Jadi ada 2 pendapat. Yang mana kita tahu Nuh alaihi salatu wassalam itu kan memiliki 4 putra. Yang satu kafir, Kan'an yang meninggal, dan yang 3 ikut agama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Sam, Ham, dan Yafet. Kalau menurut Al-Imam At-Tabari dan juga Imam Ibnu Asir bahwa Namrud ini keturunan Ham putra Nuh. Tetapi Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan sanad lain bahwa dia keturunan Sam putra Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah, mungkin kisah-kisah dari Israiliyat, bahwa Namrud ini menjadi raja karena dia sujud kepada iblis. Ceritanya begini, suatu ketika Namrud ini sedang mandi. Di sekitarnya banyak para wanita. Jadi sebelum menjadi raja dunia masih menjadi raja Babil, dan disebut Babil itu diambil dari Babul Illah, bintu Tuhan katanya, maka disebut Babil. Lah ketika Namrud sedang mandi, tiba-tiba dakhala alaihi rajulun ahdab. Masuk kepada tempat mandi ini seorang laki-laki yang perawakannya bungkuk, wa alaihi siyabu sauda, dan dia memakai pakaian yang sangat hitam. Kemudian dia mendekati Namrud. Namrud kaget. Bisa masuk dari mana orang ini? Padahal tidak ada celah orang bisa masuk ke dalam kecuali dibukakan pintunya. Akhirnya kemudian tiba-tiba orang ini yang perawakan bungkuk ini mengatakan kepada Namrud dan berteriak, "Antaman saufa tahkumul arda wa man 'alaiha." Ya Namrud, kamu akan menguasai bumi, wa man 'alaiha, dan orang-orang yang di atas muka bumi. Kemudian Namrud mendengar ucapan itu, tiba-tiba ghadab, marah dia. Kemudian dia memerintahkan tentara-tentaranya untuk membunuh laki-laki itu. Bahkan bukan itu saja, karena marahnya Namrud ini, perempuan yang ada di sekitar situ yang ikut mandi bersamanya dibantai semuanya, dibunuh gara-gara orang ini mengucapkan kalimat seperti itu. Kemudian Namrud pun setelah mandi keluar dari pemandian, masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba di dalam kamar itu orang yang bungkuk tadi ternyata ada lagi di dalam kamar. Rupanya belum mati. Kaget Namrud. Kemudian Namrud pun ketakutan dan bertanya, "Man anta? Siapa kamu ini?" Maka dia mengatakan, "Ana amirun nur yauma khalaqan nur." Saya adalah pemimpinnya cahaya di saat cahaya itu diciptakan. Fa iza aradta an tahkumal arda wa ma 'alaiha.
Kalau engkau ingin menguasai dunia dan apa yang ada di atasnya, maka aku bisa memberikannya. Rupanya dia adalah iblis yang menjelma seorang yang bungkuk tadi. Namrud pun tertarik dan mengatakan bagaimana caranya. Maka orang yang bungkuk ini mengatakan, datanglah ke sebuah bukit, di situ ada gua. Masuklah ke dalam gua. Akhirnya Namrud pun mengikuti arahan orang bungkuk ini. Dicarinya bukit itu, ada gua di situ. Kemudian setelah sampai di gua, Namrud mengatakan, bukankah kau sudah menjanjikan akan memberikan kekuasaan kepadaku? Maka orang bungkuk ini mengatakan, ya, tapi ada syaratnya. Kamu harus melihat diriku dalam bentuk asli. Akhirnya deal, sepakat. Maka tiba-tiba orang bungkuk itu berubah wujud menjadi bentuk iblis, di mana rambutnya menutupi seluruh jasadnya. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau ingin Namrud, kekuatan kata iblis ini, maka sujudlah kepadaku. Imbalannya kuberikan kekuatan kepadamu. Akhirnya Namrud pun tertarik, maka dia pun sujud kepada iblis. Maka dari sini Namrud adalah orang yang pertama kali melakukan perjanjian dengan iblis. Barter bahwa dia sujud kepada iblis dan iblis memberikan kekuatan kepada Namrud. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Namrud ini sujud kepada iblis, maka mulailah iblis ini mengajarkan sihir. Makanya ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali mempelajari sihir itu adalah Namrud. Walaupun ada yang mengatakan kisah tentang Harut dan Marut yang pertama kali mempelajari sihir, tapi keduanya sama-sama di Babil. Namrud juga penguasa di Babil. Cerita kisah Harut dan Marut juga di Babil. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Lah setelah kemudian dia mempelajari sihir, bagaimana cara menyihir manusia, kemudian menguasai bumi, maka dia kemudian menjadi sakti. Menjadi sakti Namrud ini. Maka kemudian Namrud mengatakan kepada iblis, "Hei iblis, bagaimana caranya aku untuk menguasai dunia?" Maka iblis mengatakan, kau harus membunuh bapakmu. Bapaknya Namrud, Kus, Namrud ibn Kus. Maka disuruh bunuh bapaknya. Setelah kau bunuh bapakmu, maka kau akan jadi penguasa dan kelak kau akan jadi penguasa bumi. Makanya ini diisyaratkan dari perkataan Al-Imam Mujahid bahwa malakul ardi arba'atun. Raja yang pernah menguasai bumi itu 4 orang. 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dan Raja Zulkarnain. Adapun yang kafir 2, Namrud dan Bukhtun Nasar. Akhirnya betul-betul dibunuhnya bapaknya ini. Setelah dibunuh bapaknya, tahtanya diambil oleh Namrud. Maka mulailah dia akhirnya menguasai Babil dengan kebengisan, kesombongan, dengan sihirnya, sehingga orang-orang takut kepada Namrud. Kemudian lambat laun dia pun mulai menyerang negara-negara di sekitarnya. Kemudian semakin meluas kerajaannya, dan setiap disebut Namrud saja semua orang takut. Tentu bantuan daripada iblis, laknatullah alaihi. Ada kisah seperti itu, tetapi ini kisah Israiliyat teman-teman. Tidak perlu dijadikan sebuah rujukan karena kita punya rujukan yang jelas, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di sini saya hanya ingin menjelaskan ceritanya saja. Nah, suatu ketika Namrud ini setelah menguasai dunia, tiba-tiba Namrud ini bermimpi, dan itu disebutkan di dalam beberapa referensi tentang mimpinya Namrud ini. Salah satunya disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah. Jadi, suatu ketika Namrud bermimpi, dia melihat bintang yang bercahaya di langit. Tiba-tiba dia melihat cahayanya hilang begitu saja. Ada yang mengatakan bahwa Namrud ini menyembah bulan. Kemudian ketika bermimpi, kemudian dia melihat matahari mengalahkan cahaya bulan. Kemudian di pagi harinya dia pun memanggil dukun-dukun dan para peramal dikumpulin minta ditakwilkan mimpinya. Maka para dukun dan peramal mengatakan mimpi itu isyarat bahwa akan lahir anak laki-laki di Babil ini yang kelak akan merusak kerajaanmu, yang kelak akan mengambil kekuasaanmu. Maka akhirnya Namrud pun meminta kepada pasukannya dalam 1 tahun itu supaya tidak ada satupun bayi-bayi yang hidup, semua dibantai. Lah di hari pembantaian itu, disinilah atas izin Allah lahirlah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Azar pun menyembunyikan Ibrahim karena takut dibunuh, disembunyikan di sebuah gua. Akhirnya kemudian Ibrahim pun menjadi besar, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan dia berjalan di atas fitrahnya. Tidak sebagaimana kaumnya yang macam-macam mereka sembah.
Karena kaum Nabi Ibrahim ini kan macam-macam yang disembah. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Namrud sebagai Tuhan. Jadi macam-macam sesembahannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun, Namrud ini raja yang sangat terkenal, raja yang sangat kaya dan suka memberi. Jadi, dia terkadang sepekan sekali atau sebulan sekali mengumpulkan makanan kerajaan, kemudian diundanglah orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Orang-orang yang ingin makan datang ke dia, datang ke kerajaannya. Tetapi setiap orang ini minta makanan, maka Namrud akan bertanya, "Man robbuka?" Siapa Robmu? Kalau dia mengatakan Anta, maka dia dapat makanan. Begitulah Namrud mendoktrin orang-orang Babil itu supaya menuhankan dirinya. Lah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ikut pula dalam antrian meminta makanan itu. Ketika giliran dia, Namrud bertanya, "Man robbuka?" Siapa Robmu? Maka akhirnya Ibrahim mengatakan, "Robbi allazi yuhyi wa yumit." Robku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Namrud dengar itu marah karena Ibrahim tidak menuhankan dirinya. Maka akhirnya Namrud mengatakan, "Kalau sifat Tuhanmu seperti itu, aku bisa." Akhirnya Namrud memanggil 2 tahanan untuk keluar dari penjara. Dibunuh salah satunya dan satunya dibiarkan dia hidup. Kata Namrud, "Lihat, aku bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan." Kata Ibrahim, "Baik, kalau begitu," kata Ibrahim, "sekarang yang kau bunuh itu, sekarang kau hidupkan kembali." Namrud terdiam, tidak bisa jawab. Dilanjutkan sama Nabi Ibrahim dengan hujah lain yang tidak mungkin bisa dilakukan Namrud. Makanya Ibrahim mengatakan, "Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhitallazi kafar wallahu la yahdil qaumadz dzalimin." Wahai Namrud, Tuhanku Allah mendatangkan matahari dari arah timur dan ditenggelamkan ke barat. Sekarang kau balik, munculkan dari arah barat, tenggelamkan ke arah timur. Namrud tidak bisa jawab. Mana bisa dia suka-suka mau ngatur matahari? Dia bukan Tuhan. Dari situ Namrud marah dia. Akhirnya tidak memberikan jatah makan kepada Ibrahim. Ibrahim tidak dapat makan. Ada kisah Israiliyat juga. Jadi setelah Nabi Ibrahim tidak dapat makan, maka dia mengambil batu-batu kota karena dia kan tinggal di desa. Akhirnya dimasukkan batu-batu itu ke kantongnya. Pulang dia karena tidak dapat apa-apa. Kemudian ketika sampai di rumahnya, tiba-tiba batu itu jadi makanan. Jadi istrinya kaget. Kok kamu dapat makanan? Padahal Nabi Ibrahim tidak ada masukkan makanan di situ. Dia hanya letakkan batu di situ. Maka Nabi Ibrahim kaget dan mengatakan, "Haza min indillah." Mungkin ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Namrud ini terus mengaku Tuhan. Sekali lagi karena di belakangnya ada iblis dan dia memiliki sihir. Makanya kemudian orang percaya kalau Namrud itu Tuhan. Tapi suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika terjadi perayaan besar di kerajaan Namrud ini, Nabi Ibrahim diajak ayahnya tapi dia tidak mau. Dia berdusta kepada ayahnya dan mengatakan, "Saya sedang sakit, ayah saja yang pergi." Rupanya Ibrahim itu dia tidak sakit, dia sehat. Tetapi Nabi Ibrahim hendak membuat khilah. Dia ingin masuk ke istana Namrud, kemudian menghancurkan sesembahan-sesembahan kaumnya yang sangat diagungkan oleh Namrud. Jadi Namrud itu punya berhala, tapi dia ngaku Tuhan. Akhirnya dihancurkan betul-betul oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan dia mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya." Akhirnya orang-orang pun keluar meninggalkan istana, berkumpul di lapangan, pesta pora, kemudian istana kosong. Dan di situ Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadatan mereka dan menghancurkan patung-patung yang ada di situ. Dan membiarkan patung yang paling besar, kemudian palunya pula diletakkan di leher patung yang paling besar. Ibrahim ingin mengajak berpikir kalau memang itu Tuhan, harusnya patung-patung itu bisa menjaga dirinya. Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, bagaimana mungkin bisa menjaga umatnya? Akhirnya kemudian Namrud pun mengirim jasus mata-mata mencari siapa yang melakukan ini. Rupanya terdengarlah qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, ada anak muda namanya Ibrahim. Maka orang-orang mengatakan, kalau begitu panggil Ibrahim kemari, bagaimanapun dia telah lancang menghancurkan berhala kita, sesembahan-sesembahan kita.
Akhirnya ditangkaplah Ibrahim, kemudian dihadapkan di hadapan manusia. Di sini terjadi dialog. Maka mulailah kemudian Namrud bertanya, apakah engkau yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum haza. Ibrahim menunjukkan dengan jempolnya ke patung yang paling besar. Hah, itu katanya. Yang itu tuh maksudnya, berhala yang paling besar. Buktinya ada di situ, karena palunya menggantung di leher patung itu. Tetapi mereka mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum haza fas'alhum in kanu yantikun. Jika kalian bisa membuat mereka bicara, ngomong saja kalian sama mereka, kata Nabi Ibrahim. Kemudian mereka menundukkan kepala mereka dan berkata, engkau Ibrahim pasti tahu kalau berhala itu tidak bicara. Kalau berhala saja tidak bicara, macam mana pula bisa jadi Tuhan? Itu maksudnya. Kemudian Nabi Ibrahim banyak sekali berdialog, baik dengan Namrud ataupun kaumnya. Sampai pada waktunya Namrud marah, maka terjadilah pembakaran yang disebutkan dalam Al-Quran kisahnya. Bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam dibakar itu, di mana Allah mengatakan kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi ketika kemudian setelah dibakar, rupanya Ibrahim ini selamat, sama sekali tidak terbakar, sehingga Namrud ini marah sekali sama iblis. Seolah-olah Ibrahim itu lebih kuat dibandingkan dirinya. Maka dia mendatangi iblis dan mengatakan, kenapa Ibrahim itu tidak terbakar? Bukankah kau sudah memberikan kekuatan kepadaku? Dan sekarang kau permalukan diriku. Rupanya Ibrahim memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dibandingkan diriku, sehingga banyak orang yang beriman kepadanya. Iblis tidak bisa menjawab. Iblis terdiam. Sehingga karena iblis tidak bisa menjawab, dia hanya mengatakan, ya Namrud, sesungguhnya Ibrahim, dia adalah syaitan. Dia tidak menghendaki dia adalah nabi atau rasul, tidak. Iblis ingin supaya Namrud ini tidak mengetahui siapa Ibrahim sebenarnya. Sehingga iblis mengatakan demikian. Wajar saja dia tidak terbakar, katanya iblis. Kata Namrud, kalau memang dia syaitan, sama seperti kamu, iblis, berarti dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki aku dan kamu, katanya. Akhirnya Namrud pun marah, kemudian mengusir iblis itu. Tidak mau bekerja sama lagi. Sampai suatu ketika, akhirnya iblis datang kepada Namrud dan meminta izin untuk mencium kedua bahunya Namrud, seolah-olah minta uzur sebelum dia pergi. Kemudian Namrud tidak tahu maksud iblis mencium kedua bahunya. Setelah iblis pergi, selang beberapa waktu badannya gemetar hebat, badan Namrud. Setelah gemetar hebat, tiba-tiba muncul ular. Jadi ular keluar dari kedua bahu Namrud hingga memiliki kepala. Kemudian iblis mengatakan, ya Namrud, sesungguhnya ular itu makanannya cuma satu, yaitu kepala manusia. Kalau engkau tidak memberi makan kepala manusia, maka dia akan memakan kepalamu. Karena dia sudah kurang ajar kepada iblis, maka iblis membalasnya seperti itu. Akhirnya kemudian Namrud pun karena dia tidak mau mati, maka dia perintahkan pembantu-pembantunya, pasukannya untuk menculik setiap bayi atau anak-anak yang belum balik, untuk dipenggal kepala-kepalanya untuk makanan ular itu. Anehnya, setiap Namrud memotong ular itu pasti tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi seperti semula. Jadi setiap hari orang-orang itu banyak yang hilang anak-anaknya, dan tinggal badannya saja, kepala sudah tidak ada, karena dipenggal dan dibawa tentara Namrud untuk makanan ularnya. Tetapi teman-teman, ini cerita-cerita khurafat. Ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Persia sana, hanya sebagai pengetahuan saja bagi kita. Kalau teman-teman baca, ada di internet seperti ini, ya ini lebih dekat ke khurafat sebenarnya. Akhirnya kemudian, Namrud ini sudah kesal karena tidak bisa menaklukkan ular itu, maka dia akhirnya berazam untuk membuat Burju Babil, sebuah menara yang menjulang sampai ke langit, di mana orang yang jalan dari menara itu mutar pakai tangga dan baru sampai di pucuknya kalau sudah berjalan selama 1 tahun. Bayangkan setinggi apa itu. Menara itu namanya Burju Babil. Ma'ruf kisahnya Burju Babil itu. Kalau seandainya Burju Babil ini tidak hancur, tentu akan masuk dari 7 keajaiban dunia. Mungkin dia nomor satunya, Burju Babil. Burju Babil itu dibuat untuk apa? Kononnya, Namrud ingin melawan kekuatan Ibrahim. Dengan cara seperti itu, dia ingin naik ke langit. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Karena Namrud ini terkenal raja yang menguasai 7 iklim, jadi Namrud mengundang pekerja dari mana-mana untuk membangun Burju Babil itu. Sampai akhirnya bertahun-tahun, jadilah Burju Babil itu sampai menjulang ke langit.
maka dia semakin sombong dan semakin dia mengaku dirinya sebagai Tuhan ilah. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malaikat untuk menghancurkan Burju Babil itu, menunjukkan bahwa lemahnya Namrud dan dia bukan Tuhan. Betul-betul dihancurkan rata dengan tanah, hanya tinggal ceritanya saja, Burju Babil. Lah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan ujian kepada Namrud. Karena sudah terlalu sombong, terlalu bengis, terlalu jahat, Allah mengutus malaikat untuk mengajak bertaubat. Namrud, bertaubatlah kau kepada Allah, jauhi sesembahanmu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Namrud menolaknya. Kemudian Allah utus kali keduanya malaikat supaya Namrud bertaubat. Namrud pun menolaknya. Kemudian Allah utus kali ketiga, Namrud pun tetap menolaknya. Akhirnya malaikat ini pun mengatakan, "Ya Namrud, kumpulkan seluruh tentaramu." Kemudian malaikat naik lagi ke langit. Disangkanya Namrud, malaikat yang datang ini ngajak perang dan akan bawa pasukan dari langit dan akan berhadapan dengan pasukan dirinya. Lihat sombongnya Namrud ini. Maka disiapkan pasukan yang besar, pasukan Namrud, karena akan menghadapi tentara malaikat. Prasangka Namrud, ketika kemudian tentara sudah mulai dikumpulkan, sudah siap semua tentara perang Namrud, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan azab kepada Namrud. Dengan cara apa? Dikirimnya jutaan baudoh, jutaan nyamuk, entah dari mana-mana datangnya. Nyamuk ini tiba-tiba menyerang tentara-tentara Namrud. Bukan hanya menyedot darahnya, tapi memakan dagingnya, sehingga akhirnya seluruh tentara Namrud itu semuanya mati, hanya tinggal tulang belulang saja, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Namrud tidak terkena apapun, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengirimkan seekor nyamuk saja, seekor nyamuk. Kemudian nyamuk ini masuk ke lubang hidung Namrud, ada yang bilang masuk ke telinganya Namrud, kemudian menghisap darahnya, menggerogoti otaknya. Pokoknya isi kepalanya digerogoti sama nyamuk. Ada yang mengatakan Namrud ini diazab Allah seperti itu sebagaimana lamanya kekuasaan dia. Jadi dia Namrud berkuasa selama 400 tahun. Maka Allah azab juga selama 400 tahun. Jadi nyamuk itu bersarang selama 400 tahun di kepalanya Namrud. Dan di zaman itu kan belum ada operasi, ya. Jadi setiap hari dia meminta kepada pasukannya untuk dipukulkan besi ke kepalanya. Terkadang dipukulkan sendal di kepalanya. Tapi nyamuk ini tidak mau pergi. Sampai akhirnya karena sering dipukul-pukul kepalanya, akhirnya Namrud pun menjadi gila dan setelah itu dia mati. Di mana dia tidak gila, tidak stres. 400 tahun nyamuk di dalam kepalanya, di dalam otaknya dia. Setiap hari minta dipukul-pukul terus kepalanya hingga dia terus teriak-teriak. Akhirnya dia mati. Allah hinakan dengan seekor nyamuk, raja, penguasa dunia yang ngaku Tuhan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab orang-orang yang sombong dengan cara terkadang hanya mengirim seekor nyamuk. Jadi itulah kisah Namrud, dan sekali lagi sebagian kisah ini tidak benar, tidak bersanad karena kisah Israiliyat. Tetapi yang jelas bahwa kita kaum muslimin sudah ada sandaran bahwa setiap kisah itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan Al-Quran menyebutkan kisah Namrud ini hanya dikaitkan perdebatan dia, Namrud, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.